selamat siang adik-adik. Kita masih lanjutkan pembahasan mengenai soal-soal pola hereditas di video kali ini ya. Ini adalah video terakhir ya. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Ini mengenai hemofilia dan golongan darah ya. Nah, nomor 28 ini katanya seorang perempuan pembawa sifat hemofilia menikah dengan laki-laki normal. Maka sifat hemofilia akan diwariskan kepada titik-titik-titik. Oke. Jadi kalau lihat di sini katanya ingat hemofilia itu adalah penyakit genetik ya yang tertaut kromosom kelamin X tentunya ya. Nah, kalau lihat di sini katanya perempuan pembawa sifat hemofilia berarti dianya heterozigot ya. Jadi kalau biasanya dibuat seperti ini, XH besar, XH kecil itu adalah genotip perempuan pembawa sifat hemofilia ya. Nah, kemudian katanya menikah dengan laki-laki normal. Kalau laki-laki normal berarti dianya XH besar Y. Ingat hemofilia adalah resesif ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ini ya, kalau kita buat gametnya ya. Jadi gamet pada perempuan tersebut itu adalah XH besar dan XH kecil. Nah, XH kecil inilah yang nanti akan membawa penyakit hemofilia. Betul ya? Sedangkan yang laki-lakinya adalah XH besar dan Y. Ya, gametnya. Coba kita satukan gamet dari perempuan dan laki-lakinya. Ya, nanti yang pertama ini adalah dapatnya adalah XH besar dan XH besar itu perempuan normal. Jadi tidak membawa penyakit, tidak hemofilia ya. Kemudian yang kedua itu adalah XH besar, XH kecil. Ini adalah perempuan tapi dianya dia normal tapi dia membawa penyakit hemofilia atau disebut dengan karier ya. Kemudian ini adalah XH besar Y, berarti ini adalah laki-laki normal. Dan yang terakhir ini adalah XH kecil Y. Nah, dia memiliki satu kromosom yaitu XH kecil yang dibawa dari ibunya. Ya, dari ibunya ya. Ini adalah laki-laki hemofilia. Jadi kalau kalian lihat di sini, berarti sifat hemofilia itu akan diwariskan kepada anak laki-laki 100%. Ya. Diberikan kepada anak perempuan, tapi anak perempuannya ini tidak akan menderita hemofilia karena bapaknya normal, ayahnya normal ya. Jadi kalau ditanya seperti ini, saya lebih menjawab sifat hemofilia diwariskan kepada 100% kepada anak laki-laki. Yang saya lihat yang hasilnya harus dianya hemofilia, yang menderita hemofilia, yaitu anaknya yang laki-laki yang menderita hemofilia. Jadi saya jawabnya adalah A ya. Jadi ibunya menderita hemofilia atau karier ya. Pasti kromosomnya akan diberikan kepada anak laki-lakinya yang akan menderita hemofilia. Oke ya. Lanjut ke nomor 29. Perkawinan antara seorang ayah yang bergolongan darah AB dengan seorang ibu yang bergolongan darah O akan memiliki anak-anak yang kemungkinan bergolongan darah titik-titik. Oke ya. Jadi kalian tahu ada golongan darah ABO ya. Nah, ABO itu berarti ada 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O ya. Nah, kalau di sini dia katanya ayahnya bergolongan darah AB. Nah, kalau dia bergolongan darah AB berarti genotipnya itu adalah I, A, dan IB. Ya. Kemudian ibunya bergolongan darah O. Berarti genotip dari ibunya adalah I, O, dan IO. Itu ya, IO, IO. Gametnya berarti ayahnya karena heterozigot berarti gametnya adalah IA dan lagi satu adalah IB. Oke ya. Ibunya O, homozigot ya. Berarti hanya satu gamet yaitu IO.
Nah, kalau kita gabungkan gamet-gamet ayah dan ibunya, berarti ini dapat IA, IO, dan IB, IO. Betul ya? Kalau IA, IO berarti itu seseorang golongan darahnya adalah A, ya, heterozigot. Kalau IB, IO yang ini yang kedua, berarti golongan darahnya adalah B, heterozigot ya. Ingat golongan darah A itu bisa homozigot, bisa heterozigot. Ini dua-duanya adalah heterozigot ya. Jadi walaupun ayahnya adalah golongan darah AB, ibunya golongan darah O, di sini anaknya cuma ada golongan darah A dan B saja. Jadi jangan kalian berpikir kalian harus sama dengan ibu dan ayahnya ya. Kalau golongan darah ayah AB berarti kalian AB juga, belum tentu. Karena tergantung genotipnya juga ya, tergantung golongan darah ibunya juga ya. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa ayah bergolongan darah AB, ibu bergolongan darah O, dan anak-anaknya nanti adalah golongan darahnya A dan B. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 30. Ini adalah soal yang terakhir dari latihan soal mengenai pola-pola hereditas ya. Oke, di sini terdapat peta silsilah ya, di mana parental pertamanya adalah A, M, dan BN. Kalian nggak usah bingung ya di sini karena ada AM sama BN, berarti dia membuat golongan darahnya berdasarkan golongan darah ABO dan golongan darah sistem MN ya. Oke, ya selama ini yang kita tahu golongan darah sistem ABO ya. Sistem MN sendiri nggak terlalu banyak dikenal ya. Nah, sistem golongan darah MN ini berdasarkan adanya perbedaan salah satu jenis antigen glikoprotein. Antigen glikoprotein ini terdapat pada membran sel darah merah yang disebut dengan glikoforin A. Ya, nah fenotip dari golongan darah M, sistem MN ini maksud saya, itu fenotipnya ada 3, beda dengan ABO ada 4 ya. Nah, jadi fenotip golongan darah sistem MN ini ada golongan darah M, golongan darah N, dan golongan darah MN ya. Nah, nanti kita lihat genotipnya. Yuk, coba kita lihat yuk. Jadi di sini katanya P1-nya A sama M dan disilangkan dengan B sama N ya. Nah, ini agak khusus ini untuk khusus golongan darah A sama B ini ya. Jadi kalau parentalnya golongan darah A sama B itu bisa terbentuk golongan darah yang lain ya. Jadi bisa AB ya. Nah, kalau kita lihat dari filialnya yang khusus nomor 3 ya. Khusus nomor 3 itu ada golongan darah A. Nah, perkawinan golongan darah A dengan B bila filialnya ya F1-nya terdapat golongan darah A, maka berarti parentalnya yang bergolongan darah B itu adalah heterozigot. Masih ingat ya, jadi golongan darah B bisa homozigot, genotipnya IB-IB, dan bisa juga heterozigot, yaitu IB-IO. Ya, oke. Yuk kita lanjutin lagi ya. Jadi ingat yang tadi. Oke, sekarang kita buat P1-nya. P1-nya AM, maka genotipnya saya buat seperti ini. IA, IA, dan LM, LM ya. Jadi golongan darah M itu genotipnya adalah LM, LM. Kemudian menikah dengan golongan darah BN, maka genotipnya adalah IB, IO, LN, LN. Ingat tadi bila anaknya atau filialnya terdapat golongan darah A, maka berarti induknya atau parentalnya yang bergolongan darah B itu adalah heterozigot. Jadi IB, IO ya. Nah, gamet dari
A sama M itu karena homozigot, berarti cuma satu, yaitu IA sama LM. Sedangkan gamet dari BN ada dua, yaitu IB LN dan IOLN. Ya, kemudian kita campurkan ya gametnya. Yang pertama adalah IA, IB, LM, LN. Berarti golongan darahnya adalah AB, MN. Oke. Yang kedua adalah IA, IO, LM, LN. Berarti golongan darahnya A, heterozigot, dan MN. Ya. Jadi anaknya cuma ada golongan darah AB, MN, dan golongan darah A, heterozigot, MN. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Benar, IA, I itu artinya heterozigot A, dan LM, LN. Ya, oke, ngerti sampai situ ya? Oke, mudah-mudahan dengan 30 soal mengenai pola hereditas ini bisa membantu kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton.